Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya di bab forgiveness. Bagaimana bentuk yang harus dilakukan untuk meminta maaf kepada seseorang yang pernah dizolimi atau disakiti, sedangkan orang tersebut sudah meninggal. Apabila masih hidup, bagaimana? Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Ya, itu pertanyaannya dari Pak Anjaya yang nanya, Pak. Ustaz, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Dalam konteks meminta maaf kepada orang yang pernah dizolimi, sementara orang itu sudah wafat. Nah, kalau orangnya sudah wafat, ya kalau kita pernah menzolimi, kita minta keridhaan kepada ahli keluarganya, ahli warisnya. Dan insya Allah, ya kalau misalkan ahli warisnya itu masih ada, masih bisa kita temui, sampaikan bahwa saya dulu pernah melakukan hal yang tidak baik kepada orang tua kalian, karena itu adalah kekurangan dan kelemahan saya di waktu itu. Maka saya ingin datang ke sini untuk meminta ridhonya, ya, untuk meminta maafnya, mewakili daripada almarhum atau almarhumah, begitu. Nah, itu akan kembali kepada si orang tadi, ya. Oh, nggak bisa. Kalau Bapak pernah melakukan hal yang nggak baik, ya kami balas, ya konsekuensi. Ya, tapi kalau misalkan, ya kalau begitu kami sudah maafkan, berikan sesuatu sebagai hadiah. Ya, sebagai apa? Bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Ya, kalau dia sudah keluarga memaafkan, kemudian keluarga bilang, oh ya udah Pak, ya urusannya kan ya sudah berlalu, dan kami juga ya mohon doanya Pak, biar almarhum di alam barzakh juga diberikan ketenangan. Nah, jadi cari daripada ahli warisnya, dan kalau dia masih hidup ya temui dan kemudian sampaikan, Ustadz, tapi masalahnya dia di Indonesia, saya di Amerika. Hari ini kita ngaji, kita ada di daerah Tangerang Selatan, Bapak Ibu ada di Los Angeles, ada di Las Vegas, ada di daerah lain di Amerika, masih bisa kita lakukan. Maka bisa kita lakukan. Yang pertama adalah temui secara langsung, termasuk temui ahli keluarganya. Dan yang kedua adalah balas keburukan itu dengan kebaikan. Jadi ya kita lakukanlah apa tadi ya, memberikan apresiasi ataupun kita memberikan sesuatu, walaupun niat kita adalah membuka silaturahim, bukan minta untuk dimaafkan dengan kita berikan itu, jangan. Karena akhirnya nanti minta maafnya nggak tulus gitu. Dan yang ketiga, kalau bab perkara doa, sebelum bertemu langsung pun kita berdoa, saat bertemu pun berdoa, dan kalau nanti di-approve, dia maafkan, kita sama-sama berdoa. Nah, jadi berdoa itu justru adalah menjadi sebuah proses yang mengiringi dalam setiap rangkaian, baik sebelum dilakukan, saat dilakukan, dan sesudah dilakukan. Nah, jadi kalau kita hari ini masih bisa bertemu dengan orang tersebut, ya upayakan, walaupun hanya melalui media online. Hari ini dengan media online itu kita nggak mengalami kesusahan kok, insya Allah. Yang kesusahan itu karena apa? Rasa masih dongkolnya kita, atau mungkin rasa malunya kita kepada orang itu, rasa jengkelnya kita kepada orang itu, ataupun rasa enggannya kita ke orang itu. Nah, tapi ya itu tadi, urusan kita dengan sesama manusia, maka kalau ini tidak selesai, bukan tidak mungkin jadi seperti ganjalan tisu tadi. Ya mungkin akhirnya ada, mohon maaf, hal-hal yang terhambat di dalam hidup kita. Karena apa? Karena mungkin sebuah kesalahan yang dulu pernah kita lakukan dan itu belum selesai. Maka insya Allah lakukan dengan tahapan tadi. Yang pertama, temui secara langsung kalau dia masih hidup. Kalau dia sudah wafat, temui ahli keluarganya. Yang kedua, minta ridhonya. Dan minta ridhonya, minta maafnya, lakukan action itu. Dan kemudian iringi dengan memberikan, ya istilahnya buah tangan, hadiah sebagai bentuk apresiasi, pembuka silaturahim ataupun kesyukuran misalkan setelah dimaafkan. Dan yang terakhir adalah senantiasa mengiringnya dengan doa. Jadi ya, doa itu adalah menjadi satu kunci yang dilakukan dalam setiap problematika. Nah, jadi tidak hanya sekedar selesai dengan doa, tapi kalau memang ada sesuatu yang kita lakukan perlu kita selesaikan, maka itu harus diselesaikan. Wallahu a'lam bishawab.